Oke, jadi hari ini pembahasannya agak sedikit serius ya. Jadi di sebelah kiri di video di sebelah saya ini ada beberapa contoh ya. Contoh kasus-kasus para pekerja perbankan. Taruhlah contohnya yaitu Bank BRI. Jadi baik di internet maupun di YouTube itu sudah banyak atau berseliweran berita-berita tentang kasus fraud atau korupsi lah bahasa yang teman-teman tahu ya. Jadi fraud itu adalah tindak kejahatan ataupun kayak apa ya bahasanya ya. Jadi fraud itu kayak pelanggaran, tapi pelanggarannya itu bisa merugikan perusahaan baik dalam bentuk materi ataupun non materi seperti itu. Tapi banyaknya kalau untuk fraud di perbankan itu rata-rata itu kayak nilepin uang nasabah seperti itu kayak apa namanya setoran nasabah tapi tidak distorkan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh kasus-kasus di Bank BRI, para pekerja Bank BRI yang melakukan tindak kejahatan fraud atau korupsi. Dan ini yang dipolisikan atau dikasuskan di kepolisian. Dan ini itu terpampang jelas ya di media, baik itu di media kayak koran lah, kemudian YouTube lah, kemudian di internet itu sudah banyak. Tapi yang akan saya bahas adalah ada beberapa kasus fraud atau pekerja Bank BRI, mungkin atau bank lain ya, tapi tidak dipolisikan atau diselesaikan secara internal. Itu yang akan saya bahas dan ini sedikit informasi dan buat edukasi ya buat teman-teman yang masih bekerja di perbankan, khususnya di Bank BRI ataupun buat masyarakat di luar sana, seperti itu. Jadi dari kasus-kasus yang sudah banyak ini sampai dengan tahun ini mungkin ya, karena di tahun ini saya belum pernah mendengar yang di media. Tapi di media itu terakhir tahun 2021 seperti itu. Baik di YouTube ataupun di internet itu sudah banyak. Jadi kayak di tempat kerja saya dulu sebelum saya resign itu memang bukan banyak ya, tapi ada kasusnya kayak contohnya kayak satpam. Dulu sebelum saya resign itu ada berita satpam kena kasus fraud seperti itu dan itu memang betul terjadi dan itu diselesaikan secara internal karena dengan catatan diselesaikan secara internal itu karena kerugiannya itu tidak sampai ratusan juta, miliaran atau triliunan seperti itu. Jadi itu diselesaikan secara internal karena berhubungan dengan nama baik perusahaan seperti itu. Jadi itu memang betul-betul terjadi karena saya pernah di situ dan mendengar langsung dan memang ada buktinya seperti itu. Buktinya ya saya menceritakan seperti ini ke teman-teman. Itu satpam ya, kayak misalkan ada orang setoran nih, tapi misalkan tellernya istirahat karena satpamnya itu sudah kenal dengan nasabahnya, akhirnya nasabah itu menitipkan setorannya ke satpam itu. Contohnya seperti itu. Tapi setoran itu kadang ada yang tidak disetorkan, ada yang disetorkan dan itu kan lambat laun akan ketahuan ya, karena kan ada audit, kemudian ada kanlin setiap berapa bulan sekali itu ada pengecekan berkas-berkasnya seperti itu atau berkas-berkas transaksi yang dilakukan oleh nasabah di unit kerja tersebut atau di cabang tersebut. Itu satpam. Ada lagi kayak mantri. Nah, mantri ini lumayan banyak sih kalau menurut saya ya, sepengalaman saya. Kayak ya sama setoran-setoran nasabah seperti itu, kayak nasabah pinjamannya dia tampung tapi tidak disetorkan seperti itu. Seperti itulah contohnya. Kemudian ada teller juga. Dan yang paling parah adalah seorang customer service yang notabene itu tidak megang uang atau tidak melayani setoran, kemudian tidak melayani kayak transaksi-transaksi yang pakai uang cash seperti itu ya. Kecuali kalau tabungan baru mungkin ada CS yang menerima uang setoran awal seperti itu. Tapi yang sangat saya disayangkan adalah kayak frontliner, contohnya kayak teller ataupun CS itu melakukan kejahatan fraud seperti itu. Karena gini, setiap pekerja di Bank BRI itu punya kesempatan untuk melakukan fraud. Kayak saya dulu, saya tahu nih, udah tahu celahnya dan lain sebagainya. Saya ada kesempatan itu, tapi kenapa saya tidak mengambil kesempatan itu? Karena saya tahu akibatnya itu yang akan terjadi sama saya itu seperti apa pada saat itu. Karena semua pekerja itu punya kesempatan itu atau opportunity ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mau melakukan hal tersebut karena itu bisa merugikan diri saya pribadi dan perusahaan. Jadi jagalah nama baik kalian ya di tempat kerja tersebut gitu loh. Jangan sampai kita dikeluarkan
kemudian cari kerja lagi, kan rasanya sangat disayangkan ya. Dan saya mengkritisi tentang aturan yang ada di Bank BRI tersebut ya. Jadi bagi pelaku fraud tersebut itu kayaknya itu tidak ada efek jera. Karena yang saya tahu, sepengalaman saya melihat sendiri bahwa pelaku fraud itu hanya sekedar mengganti kerugiannya saja. Misalkan 50 juta diganti, kemudian si pelaku tersebut dikarantina di cabang biasanya selama beberapa hari atau beberapa minggu, kemudian dikeluarkan, selesai. Jadi pihak bank itu tidak menutup akses si pelaku tersebut itu untuk bekerja di perusahaan mana gitu, atau di bank lain seperti itu tidak ada. Mungkin tidak ada efek jerahnya di situ. Jadi pada saat pekerja BRI itu mendengar ada kasus fraud dan itu penyelesaian internal seperti itu, ya mereka akan melakukan itu terus seperti itu. Jadi buat saya semuanya itu kan ada aturan ya di perusahaan ya. Nah, aturan tersebut itu harus kita taati dan kita harus kita tidak boleh yang namanya menyepelekan aturan. Jangan aturan itu sifatnya memaklumi karena HAM atau hak asasi manusia, dia itu harus kerja lagi. Ya memang iya, tapi harus ada efek jera biar teman-teman yang masih bekerja di perbankan itu tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu sih. Jadi yang saya kritisi adalah aturannya itu kadang-kadang ada unsur memaklumi seperti itu. Jadi efek jerahnya itu tidak kerasa ke mereka. Jadi pesan saya cuma satu, jangan pernah melakukan tindak kejahatan fraud dan jaga nama baik kalian di dunia yang saat ini teman-teman hidup dan nanti di akhirat ya. Seperti itu sih. Jadi ya itu beberapa kayak pengalaman yang pernah saya alami. Saya bukan pernah mengalami hal tersebut ya, tapi saya pernah melihat ternyata ada. Tidak banyak tapi ada, seperti itu. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan teman-teman yang masih bekerja di perbankan, bekerjalah dengan baik. Kalau misalkan teman-teman itu ngerasa tidak kuat dengan tekanan jam kerja dan segala macam, ada 2 pilihan, silakan bertahan atau keluar, itu pilihannya.